Yoga kini menjadi sebuah fenomena global. Bagi banyak orang, yoga adalah gaya hidup, sebuah praktik transformatif yang membantu jutaan orang di seluruh dunia dengan kebugaran fisik, kesejahteraan, dan kesehatan tubuh. Namun, sejarah yoga menarik untuk ditelisik. Asal-usul yoga dapat ditelusuri ke India Utara kuno. Namun, untuk memahami dengan benar sejarah yoga, kita harus melihat sejarah yang saling terkait dari kolonial India, okultisme Barat, dan gerakan budaya fisik Eropa. Sejarah yoga dan kolonial India. Dalam arti tertentu, akar yoga dapat ditelusuri dalam praktik hatha yoga prakolonial di India abad pertengahan. Namun, akar yoga modern, seperti yang kita ketahui dan pahami, prakteknya saat ini dapat lebih akurat ditelusuri ke pengalaman kolonialisme Inggris di India. Dalam hal ini, cerita dimulai di Bengal. Dihadapkan dengan superioritas budaya yang dirasakan kolonialisme Inggris, para elit India mengalami periode pencarian jiwa yang berkepanjangan. Mereka melihat kekristenan terbuka untuk semua jenis kelamin dan kelas, dan melihat bahwa misionaris Kristen berhasil menggunakan perjanjian baru untuk menyebarkan pesan mereka. Di sisi lain, mereka melihat bahwa sistem kasta India hanya mengizinkan kasta atas Hindu untuk berpartisipasi dalam agama Veda. Lebih jauh lagi, kumpulan besar literatur Veda tidak dapat disaring menjadi pesan sederhana. Kekristenan mulai berkembang dan tampaknya Hinduisme sedang mundur. Sesuatu perlu dilakukan. Puluhan tahun kemudian, mungkin anggota mereka yang paling terkenal, Swami Vivekananda, akan melanjutkan untuk mempresentasikan visinya tentang Hinduisme yang direformasi kepada dunia di Parlemen Agama Chicago pada tahun 1893. Melalui promosi spiritualitas agama yoga, ia berpendapat bahwa peningkatan spiritual semua umat manusia dapat dicapai. Di atas segalanya, dengan mempromosikan agama Hindu di bawah Panji Yoga, Vivekananda mampu mempromosikan agama Hindu sebagai bidang minat pribadi yang terhormat bagi kelas menengah barat. Sebagai reaksi terhadap pengalaman memalukan dari pemerintahan kolonial, Swami Vivekananda pergi ke Amerika untuk mempersembahkan yoga kepada massa dan untuk menetapkan Hinduisme sebagai agama dunia. Dampak okultisme Barat. Anehnya, sejarah yoga juga terkait dengan popularitas esoterisme Barat dan okultisme di dunia kolonial akhir. Masyarakat okultisme paling populer saat itu, Theosophical Society, memainkan peran kunci dalam mempopulerkan yoga. Theosophical Society didirikan pada tahun 1875 sebagai alternatif esoteris populer untuk agama Kristen di Barat. Teosofi menurut para pendirinya bukanlah sebuah agama, melainkan sistem kebenaran esensial. Kontribusi utama Theosophical Society terhadap budaya publik adalah produksi karya ilmiah yang kuat tentang Hinduisme, Buddhisme, dan filosofi timur lainnya. Tujuan utama dari Theosophical Society adalah untuk menjelaskan okultisme. Helena Petrovna Blavatsky, salah satu pendiri masyarakat, misalnya, mengklaim bahwa dia adalah wadah komunikasi astral dari guru spiritual yang menginstruksikannya untuk menyebarkan ajaran mereka ke dunia. Dengan demikian, Theosophical Society memainkan peran penting dalam membangkitkan minat Barat pada Hinduisme dan yoga. Blavatsky bahkan menulis pada tahun 1881 bahwa baik Eropa modern maupun Amerika tidak begitu banyak mendengar tentang yoga, sampai para teosofis mulai berbicara dan menulis. Pengaruh budaya fisik Eropa. Kebangkitan yoga di India lahir dari pengalaman kolonial. Menghadapi mitos kolonial tentang kewanitaan Hindu, yoga menjadi sarana penting bagi perkembangan budaya fisik nasional. Dengan demikian, motif kekuatan dan kebugaran fisik India menjadi ekspresi penting dari politik budaya. Ketika gambar yang mewakili cita-cita kekuatan dan vitalitas Yunani menjadi penting secara simbolis dalam perjuangan anti-kolonial India, yoga mulai mendapatkan popularitas di kalangan elit nasionalis. Salah satu tokoh terpenting dalam proses ini adalah Sri Yogendra, pendiri The Yoga Institute di Bombay. Sekilas, tulisan-tulisan Yogendra menunjukkan bahwa ia sangat dipengaruhi oleh tren Eropa dalam budaya fisik. Yoganya didefinisikan dalam kaitannya dengan terapi kuratif, kedokteran, kebugaran fisik,
dan psikologi modern. Yogendra tidak kebal terhadap klaim bahwa praktiknya didasarkan pada pelestarian tradisi yoga kuno. Namun, dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah pengembangan yoga menjadi terapi kuratif berdasarkan latihan ritmis. Pada tahun 1919, Yogendra mendirikan Yoga Institute of America di New York. Yoga modern. Sejarah yoga dengan demikian merupakan sejarah eksperimen radikal dan pemupukan silang yang berasal dari perjumpaan India dengan kolonial modernitas. Kebangkitan yoga India didorong oleh keprihatinan kolonial dengan kekuatan mental dan moral, kesehatan, dan kultivasi tubuh fisik. Yang terpenting, kisah kebangkitan yoga India menunjukkan bahwa senam spiritual yang kita sebut yoga modern adalah tradisi baru yang radikal. Dalam konteks ini, sementara yoga tidak diragukan lagi memiliki akar India, ini masih jauh dari keseluruhan cerita. Yoga adalah tradisi spiritual India yang kaya. Namun, sejarah yoga seperti yang kita kenal sekarang tidak dapat dijelaskan dengan mengacu pada budaya India kuno. Yoga modern diciptakan kembali dalam konteks pengalaman kolonial India dan dalam kaitannya dengan gerakan budaya fisik yang muncul di Eropa. Senam Swedia khususnya memiliki dampak besar pada perkembangan yoga postural modern. Oleh karena itu, keluasan, kekuatan, dan kelincahan sama pentingnya dengan yoga saat ini seperti pengendalian napas, meditasi, dan spiritualitas. Oleh karena itu, gagasan budaya fisik, kesehatan, dan kebugaran merupakan inti dari sejarah yoga. Sedangkan Swami Vivekananda sering disebut-sebut sebagai bapak yoga modern. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan postur yoga. Sebaliknya, dia fokus pada pernapasan dan meditasi. Sejauh menyangkut postur, Vivekananda hanya tertarik pada posisi duduk sebagai landasan untuk latihan pernapasan dan meditasi yang benar. Selain itu, dalam karya besarnya Raja Yoga 1896, ia menulis bahwa sejak ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu, yoga digambarkan, dirumuskan, dan dikotbahkan dengan sempurna di India. Namun, seperti yang telah kita lihat, sejarah yoga sebagai praktik postural yang dinamis lahir melalui perpaduan yang kompleks antara nasionalisme India, okultisme, dan budaya fisik Eropa.